Kak Mona ya, sayang ya. Kak Mona sebentar ya, kita punya Sebentar bintang ya, tamu Kak. berikutnya. Kalau Kak Mona adalah seorang istri dan juga ibu yang hebat. Kalau yang satu ini adalah seorang suami dan calon ayah yang pasti akan menjadi orang yang hebat. Dia beberapa tahun ini nggak ada di Indonesia. Dia di Singapura bersama istrinya. Istri tercinta. Sekarang balik ke Indonesia pertama kali hadir cuma di pagi-pagi ambiar. Oh, anak 90-an pasti tahu ini. Ya, kita akan langsung panggilkan dari Singapura. Ini dia Derby Romero. Selamat pagi. Apa kabar si Derby? Baik dong. Kemana aja si Derby? Geser dong karen. Apa kabar? Tadi ada Kak Mona baik, nggak kayak baik. gitu, King Nasar. Iya, izin ya Kak Mon. Dari Singapura ya? Iya, di Singapura. Oh my Kami God. ingin mengucapkan Nanti dulu bentar ya. Aku juga kemarin dari Singapura. Ngapain? Ngabarin? Habis kan aku kehilangan nomor telepon kamu. Mencari ya, Iya. King. Jadi akhirnya dari Singapura aku terbang dari kunciran. terbang ke Filipina. Itu emang dia biasa suka iri gitu. Ini ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat, Terima alhamdulillah. kasih loh. Aku senang banget kamu hadir di sini. Thank you udah diundang. Iya, Luar biasa. Sebentar mau ngobrol terus mau dibawa pulang aja bagaimana nih berdua ngobrol? Masih Ayo, thanks terima nih, kasih masih ya. thanks. Derby Romero kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Kok bisa? Derby baru datang ke Indonesia nih ya. Iya, baru Wih, balik. di Singapura lama banget. Kita mau kasih lihat apa yang dilakukan oleh seorang Derby Romero di Singapura ini. Saya. Apa Ria? Lu katanya mau nanya-nanya kayak Iya, bagi- Iya, Aku katanya cuman kita mau nggak nanya. boleh tanya-tanya, Ya, kalian berdua yang mau Aku tanya. cuma mau nanya kenapa sekarang pakai kumis sama jambang. Belum cukuran. Lebih tepatnya ya. Kesiangan tadi nggak cukuran. Ini beneran ninggalin istri. Iya, jadi sebenarnya ini balik tuh karena visa lagi habis, emang lagi urus visa. Terus memang harus balik dulu kan. Jadi ya udah balik dulu sekalian. Kemarin ada meeting sama proyek-proyek yang tertunda lah tahun lalu karena emang lagi pandemi kan gitu. Oh, yang mau main film horor aku sama King Nasar dan kamu ya? Iya. Kita mau main film King, horor. kok nggak bisa? Enggak Mau nonton film horor. Ya, ya. Main film horor jadi apa? Aku. Kok kalian berdua nggak bilang-bilang mau main film Bocah horor? kuntilanak. Iya loh. Nah, Sama Derby. Sama Derby. Oh, luar biasa. Setahu aku sih bukan film horor ya Film waktu apa itu. tuh? Film apa? laga. Oh laga. Film laga. Iya benar. Tahu itu tuh. Kamu jadi siapa di film itu? Aku jadi make up artis. Derby, kamu tuh di Singapura tuh ngapain aja sih? Jadi mulai sekolah lagi. Karena dulu itu aku sempat kuliah nggak aku selesain, terus udah habis nikah memang udah pengen melanjutin biar emang harus ngelanjutin juga sampai pengen S2. Jadi ini sekarang lagi ngurus visa untuk S2 gitu. Jadi ngulang dari awal Jurusan apa itu? bisnis. Best. Berapa tahun udah di Singapura total? Total udah hampir kayak udah 3 tahunan kira-kira. 3 tahun ya. Apa ya ini? Kita kaget sih ketika akhirnya dapat berita, oh Derby Romero pindah ke Singapura gitu. Iya. Udah nggak di Indonesia lagi padahal kamu sedang berada di puncak karir. Benar. Nggak sayang gitu saat itu meninggalkan Indonesia 3 tahun lama loh. Untuk bisa mengembalikannya lagi itu kan tidak mudah gitu. Dibilang sayang sih sebenarnya aku sih jujur nggak ngerasa sayang ya, maksudnya karena memang aku juga ada yang lagi dikejar di sana gitu kan. Dan tahun pertama pindah memang aku masih bolak-balik gitu, hampir setiap bulan mungkin 1 bulan 2 kali bolak-balik karena kan aku juga udah Singapura sih deket ya. lebih dekat dan aku juga kan lagi lebih sibuk di belakang layar. Jadi tahun pertama tuh filmku ada yang rilis Sekte, ada Mati Anak, itu aku masih bolak-balik. Tapi setelah itu pas udah mau masuk S1 emang udah stop dulu lah gitu. Dan kebetulan pandemi gitu, jadi emang nggak bisa balik juga dan aku emang udah mending di sini dulu deh gitu, fokus sama sekolah dulu gitu. Terus yang kamu lakukan sama istri di Singapura tuh itu gimana untuk bertahan hidup, mendapatkan rezeki, apalagi di masa pandemi. Kita tahu Singapura juga lockdown total saat itu. Gimana cara untuk bisa hidup di sana?
Ya karena mungkin proyek-proyek aku yang di Jakarta juga masih ada yang jalan, terus masih ada ibaratnya masih ada usaha di jalan yang jalan di Jakarta. Jadi aku yang Pemasukan masih ada gitu ya? yalah gitu. Tapi yang kita dengar katanya kamu sampai jual motor. Jual motor, wah motor itu jadi aku ngoleksi, wah gini nih, ini cerita juga lucu sih. Motor itu aku udah koleksi dari mungkin umur 19 tahun mungkin ya. Zaman dulu itu kan motor-motor tua itu harganya bisa dibilang termasuk murah gitu. Dan itu memang investasi gitu. Sekarang sekarang ya aku juga nggak pakai, aku juga di Singapura ya udah aku lepas aja. Dan kebetulan yang beli juga teman-teman semua. Jadi emang mau dong karena mereka tahu aku masih punya koleksi kan gitu. Mau dong ya udah ambil aja gitu. Karena aku juga masih bisa lihat gitu. Jadi jual motor tuh ya karena memang kamu koleksi aja gitu. Karena bukan koleksi. Karena kenapa gitu. Ketika kamu sekarang ke Indonesia, istri masih di Singapura? Masih di Singapura karena kan udah besar kan dan udah nggak boleh terbang kan gitu. Jadi aku yang harus kesini dulu. Sama siapa istri di Singapura? Ada family di sana, terus ada mama mertua udah nyampe sana. Aku juga nemenin dia di Singapura. Kamu sebagai siapa ya? Aku juga seminggu 2 kali karena kan aku juga ada tempat tinggal di sana. Iya betul. Oh, sebagai siapa ya Anda ya? Hah, saya? Iya. Enggak, sahabat. Saya juga ada tempat tinggal di sana. Saya mau nanya Derby kan kalau di Singapura sama istrinya. Kamu di Singapura sama siapa? Ya? Saya di sana kebetulan saya sama ada teman-teman banyak keluarga di sana gitu. Saya juga tinggal di sana tapi seminggu 2 kali datangnya. Oh, kamu di Singapura kerjanya apa? Saya di Pasar Mustofa. Punya kios di sana. Tapi Bagus dong. kamu pulang ke Indonesia istri nggak protes lu lagi hamil besar gitu Iya, Derby? kan butuh perhatian kayak orang hamil. Enggak protes sih karena memang ya namanya aturan ya memang harus ngurus visa dulu jadi ya mau nggak mau gitu tapi nggak protes. Iya dong, gitu. Oh, gitu. Tapi kamu Karena baik-baik aturan. aja kan? Tapi kamu baik-baik aja Baik-baik kan aja rumah karena tangganya, emang sayang? kan di sini juga mungkin nggak rencananya memang nggak lama kan karena emang ngurus visa doang sih. Iya, iya. Berapa lama di sini rencananya? Wih, lu nanya-nanya mau nemenin dia, Wi. Tapi ya, Derby kan kamu kalau di dunia hiburan, wah kamu dari zaman kamu masih kecil sampai sekarang juga masih terus berkarya. Namanya manusia apapun pekerjaannya pasti pernah berada di dalam titik terendah. Ya. Termasuk kamu juga sebagai seorang anak kehilangan ayah tercinta. Betul, itu ya. juga bukan hal yang mudah, sulit sekali bahkan Ya. masih tidak bisa dilupakan sampai sekarang ya. Karena sama papa tuh sama almarhum memang kayak temen karena dia juga produserku kan dan dia emang musisi jadi emang kita tuh cocok banget gitu dan ya kita setiap hari bareng sih di studio gitu kita ngerjain musik bareng jadi pas kehilangan ya berasa banget apalagi itu kan masih muda banget ya aku berapa ya 19 tahun lah. Ini kita punya fotonya Derby dan juga almarhum ayah tercinta. Apa yang kamu nggak pernah bisa lupakan dari almarhum? Wah banyak sih ya karena dia orangnya kocak banget. Apa bilangnya ya kayak caur lah gitu. Dia lebih caur dari aku gitu. Emang lucu banget. Bercanda gitu ya? Banget. Kita bisa bercanda apa aja karena kayak temen gitu. Jadi bercanda tuh nggak bisa bercanda kasar, bukan kasar maksudnya bisa bercanda yang ya udah kayak temen lah. Seru-seruan banget. Sosok ayah kamu di mata kamu seperti apa? Bener-bener ini siapa bilangnya role model sih. Kayak emang aku look up banget ke dia gitu. Kayak apapun yang aku lakuin selalu ingetnya apa yang diajarin sama dia gitu. Karena dia wise banget. Jadi emang orangnya caur gitu tapi dia wise banget. Jadi emang dia bener-bener role model aku lah. Jadi bisa memposisikan kadang jadi ayah, kadang jadi teman, Iya. sahabat gitu ya sayang. Karena dia juga jiwanya muda banget kan ya. Maksudnya emang dia musisi juga gitu. Dia DJ jadi ya udah kayak temen gitu. Ya aku bisa cerita apa aja gitu sama dia. Nah itu yang susah kan, terkadang kita nggak bisa cerita semua hal sama orang tua kita kan. Ya. Ada hal-hal yang kita sembunyikan, begitupun juga sebaliknya. Ya. Itu yang kadang ketika mereka sudah tidak ada membuat kita kangen. Kalau Ya. kamu kangen sama almarhum, apa yang kamu lakukan? Biasanya sih dengerin lagu-lagu dia atau lihat foto-foto kita sih. Tapi yang paling sering dengerin album media gitu. Lagu apa yang paling kamu suka dari beliau? Yang pasti Gelora Asmara ya gitu. Karena itu kan lagu yang aku nyanyiin juga gitu. Jadi emang kita banyak memori lah. Tapi sejujur-jujurnya satu album tuh suka semua gitu. Album media gitu. Pernah gak sih satu waktu ketika kamu nyanyi lagu Gelora Asmara, ada perasaan yang nyes gitu, tiba-tiba entah kenapa terbesit? Kalau ini agak lucu. Kalau nyanyiin versi sendiri sih enggak. Maksudnya karena tapi kalau dengerin versi dia baru rasa, waduh gitu. Itu ya ketika beliau nyanyi langsung. Karena Gelora Asmara versi asli itu kan nyanyi juga cewek sebenarnya kan. Tapi memang mungkin karena aku tahu ya dia yang bikin musiknya dan pas pengerjaan aku juga ada di situ jadi itu yang bikin inget sih. Gitu. Kamu ketika kehilangan almarhum ya, beliau sosok yang dekat sama kamu, pernah sampai benar-benar mengurung diri gak sih?
Bukan mengurung diri sih, bilangnya apa ya? Ada momen waktu itu kayak aku 1 tahun emang nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ambil kerjaan apapun. Tepatnya mengurung diri bersama anak bandku. Jadi kita setiap hari di studio, aku di sana tuh ya akhirnya malah bikin lagu jadinya. Gitu. Apa alasannya setahun itu kamu cuma mau ketemu sama teman-teman band aja, nggak mau ngelihat keluar atau? Mungkin karena satu mungkin masih merasa Berduka. kehilangan banget. Kedua memang kayak oke, kayaknya nih papa ninggalin studio nih ke kita bikin something gitu. Jadi lebih ke situ sih. Akhirnya jadi lebih produktif kitanya gitu. Itu kayaknya untuk ngobatin rasa kehilangan juga sih. Ya. Setahun tuh Lumayan sih. Ya. lumayan. Lumayan banget. Pasti banyak pemikiran pencerahan juga pada Banyak sih. Itu kayak proses pendewasaan lah tepatnya. Ketika setahun kamu mengurung diri, apa yang kamu temukan saat itu? Kayaknya harus lebih apa ya, yang aku dapat mungkin apa bilangnya ya, kayak fokusku berarti nggak bisa cuma pada saat itu ya, fokusku adalah berarti bukan cuma untuk diri aku sendiri tapi untuk mama dan adik-adik gitu kan, karena laki-laki satu-satunya, anak paling tua gitu. Itu ya, pencerahan itu yang kamu dapatkan. Iya. Derby, seandainya kamu bisa ngobrol, bisa mengungkapkan isi hati dan pikiran kamu kepada almarhum, apa yang ingin kamu sampaikan untuk beliau? Apa ya? Berharapnya ya mungkin sebenarnya bisa ngelihat cucu ya, karena kan bentar lagi istri mau melahirkan, itu sih yang diharapin sih. Tapi kalau bisa ngomong, aku ajak motoran langsung. Yuk kita motoran yuk gitu. Asik banget ya. Asik ya. Tapi kan pasti ada menyimpan sesuatu yang ingin diungkapkan sebenarnya buat ayah tercinta, buat almarhum. Apa sih kalau memang kita boleh tahu Apa ya? yang ingin diungkapkan gitu seorang anak kepada... Oke. Kalau itu mungkin bisa bilang nggak perlu khawatir, tenang, karena aku pasti urus semuanya, mama, adik-adik, jadi nggak perlu khawatir lagi. Wow. Luar biasa. Ya, jadi seorang kepala keluarga. Ya pada akhirnya memang begitu ya, bahwa seorang anak, apalagi laki-laki, harus dekat dengan ayahnya. Karena bagaimanapun dia akan menjadi pengganti ayahnya suatu Betul. saat nanti. Apapun yang dilakukan ayah pasti akan ditiru oleh anaknya. Makanya untuk siapapun yang menyaksikan, seorang ayah berikanlah contoh yang baik pada anak-anaknya, sehingga anaknya juga bisa menjadi seorang ayah yang baik kelak. Betul. Nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.